Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersaat teduh. Mari kita merenungkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita menyembah Tuhan dengan mengatakan, "Saatku menyembah-Mu." Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau layakkan kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hari ini itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 182, cuma ada satu. Kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Yosua pasal 7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan dan Singer akan membaca ayatnya yang kedua, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-26. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Dosa dan hukuman akan. Ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu." Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah mereka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang telah kita baca. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengatakan, pengorbananmu bagiku, anugerahmu bebaskanku.
bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku percaya janjimu." Saat kita merasa lemah, hanya Yesuslah kekuatan kita. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam waktu yang indah pada pagi ini kami datang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami dengar lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan kembali, senantiasa memandang mengandalkan Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan ini. Tuntunlah kami, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Yosua pasal 7, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ada bagian yang akan saya bacakan untuk kita. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi bin Sadi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat yang ke-12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat yang ke-21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemaku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ya, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terungkap sebagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa Israel. Ya, dalam beberapa minggu kita sudah mempelajari dengan tema yang pertama dalam bulan ini, dasar kehidupan seseorang pemenang. Dan minggu kedua, kemenangan oleh anugerah Allah. Dan dalam kesempatan ini, dalam minggu ini, tema firman Tuhan yang kita pelajari itu, kalah namun bangkit dari kegagalan. Kalah namun bangkit dari kegagalan. Agar kita senantiasa hidup penuh berkemenangan. Ada jalan keluar, ya, sebagaimana teladan Yosua tinggalkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga kita hidup percaya akan Tuhan yang menyertai, yang memelihara kehidupan kita. Sebagaimana Yosua memimpin bangsa Israel, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kehidupan kita yang kita hidupi sekarang ini, tentu tujuan yang kita dambakan sebagai orang yang percaya itu kepada tujuan yang kekal, itu sorga yang mulia. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalah namun bangkit dari kegagalan. Ya, kalau kita kembali melihat nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kemenangan mengalahkan Yeriko yang didapati bangsa Israel, mereka lupa mengikuti Tuhan, mengikuti sertakan Tuhan dalam kehidupan mereka lebih lanjut. Ya, walaupun mereka sudah mengintai kerajaan yang berikutnya itu Ai, ya, mereka menganggap itu, ya, mereka mampu untuk menghadapi dengan kekuatan mereka, karena mereka menganggap mereka banyak, tetapi mereka lupa akan Tuhan yang memimpin, memelihara kehidupan mereka, dan menganggap lawan mereka lemah, ya, tanpa mereka mau melibatkan Tuhan dalam semuanya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya, beranggapan, ya, segala sesuatu yang mereka lakukan mereka akan mampu untuk menyelesaikannya dengan caranya, dengan kekuatannya mereka sendiri. Kalau kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan, mereka beranggapan, ya, sudah di atas segala-galanya, mereka sanggup. Ternyata dosa satu orang saja dapat membuat mereka tidak berdaya untuk menghadapi musuh mereka, walaupun dikatakan musuh mereka itu, ya, tidak seberat
Yeriko, ya, tapi mereka dapat dikalahkan oleh sekelompok yang mereka anggap tidak kuat untuk menghadapi mereka. Mengapa? Karena ketidaktaatan mereka kepada Allah yang memimpin, yang membawa mereka keluar ya dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka harus mengalami getir dan sakitnya kekalahan yang mereka alami dalam mereka menghadapi pasukan Ai. Yang pertama yang mereka alami itu Israel, itu mereka meremehkan musuh mereka. Ya, kemenangan atas kota Yeriko yang didapat relatif tanpa susah payah membuat Yosua dan umat atau bangsa Israel sama sekali tidak terpikir untuk berkonsultasi kepada sang pemimpin yang membawa mereka, yang memberikan kemenangan kepada mereka itu Allah yang menuntun kehidupan mereka. Mereka beranggapan musuh kali ini lebih ringan sehingga mereka mengirim pasukan secukupnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya bangsa Israel membayar mahal dengan kematian. 36 hal yang mereka alami, ya, pasukan mereka mengalami kekalahan yang mereka alami pada saat itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang berikutnya, bangsa Israel tidak menyadari dosa telah menyusup masuk dan menodai kekudusan persekutuan umatnya dengan sang pemimpin atau Allah yang memelihara kehidupan mereka. Sikap akan mewakili banyak anak Tuhan yang memandang enteng kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel pada saat itu, mereka anggap remeh sehingga mereka melakukan suatu pelanggaran walaupun satu orang yang melakukannya, semua bangsa Israel mengalami akibatnya. Padahal perintah Tuhan sudah sangat jelas bagi bangsa Israel. Mereka harus memusnahkan semua harta benda Yeriko yang sudah dikhususkan dan tidak boleh mengambilnya. Jika tidak taat, mereka akan terkena murka Tuhan. Itu dikatakan dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-18. Dengan melanggar kedaulatan Tuhan, perintah Allah, mereka sudah melanggar batas kewenangan apa yang Allah telah ajarkan, perintahkan kepada mereka. Apa semua orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan? Ya tentu tidak. Ya, hanya dikatakan di dalam nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan di situ adalah akan yang membuat pelanggaran. Mengapa semua bangsa Israel mengalami kekalahan? Ya, karena itu adalah misi semua bangsa Israel sehingga semuanya mengalami kegagalan untuk memerangi kota Ai pada saat itu. Hanya satu orang saja yang melakukannya, yaitu Akan yang dikatakan dari suku Yehuda. Ia telah mengambil jarahan yang sudah dikhususkan bagi Tuhan dari orang Yeriko, merupakan yang dikatakan di situ jubah yang indah buatan Sinear, 2 sikal perak, 1 batang emas yang beratnya 50 sikal. Itu yang dia lakukan sehingga mereka kalah menghadapi yang mereka anggap musuh yang lemah. Nah, sebagai pelanggaran Akan, yaitu akan tidak setia taat kepada apa yang firman Tuhan yang telah dia dengar, akan mencuri kemuliaan Tuhan, sebab barang-barang emas yang merupakan barang jarahan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Imamat pasal 27 ayat yang ke-28 dan 29. Dan juga akan harus mempertanggungjawabkan, karena itulah firman Tuhan. Katakan kepada Yosua, ya, apa yang ditemukan dalam kehidupan dalam bangsa Israel yang melanggar perintah Allah akan harus dipertanggungjawabkan. Jadi
dan keluarganya. Dan semua kepunyaannya dimusnahkan. Karena itulah perintah Tuhan kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Pelajaran dari kisah akan ini untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal ini Tuhan lakukan agar orang Israel sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Meskipun akan sudah menyembunyikan hasil curiannya dengan memendam ke dalam tanah, ke bawah tempatnya, perkemahannya, namun Tuhan tetap mengetahui apa yang dia lakukan. Di dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dan yang berikut, keinginan duniawi senantiasa bertentangan dengan kehendak Allah. Keinginan duniawi hanya memberikan kebahagiaan yang semu, sebagaimana akan alami pada saat itu. Akhirnya dia juga binasa. Sedangkan kebahagiaan yang datang dari Tuhan adalah kebahagiaan sejati, kekal adanya. Itu yang harus kita pertahankan sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak melarang manusia kaya dan memperoleh harta banyak. Namun harus ingat bagaimana cara mendapatkannya, dengan jujur atau menghalalkan segala cara atau mencuri hak orang lain sebagaimana akan lakukan. Kalau hal seperti itu sudah menyalahi apa yang firman Tuhan telah ajarkan baik kepada bangsa Israel, bahkan kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru telah memberikan peringatan akan hal ini kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hukum Musa yang ke-10 mengatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa yang dipunyainya sesamamu. Ini hal yang sangat tegas bagi kita. Dan juga dalam perjanjian baru dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, bukan uang tidak berguna, sangat berguna, tetapi kita jangan salah menggunakannya. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan untuk menggunakan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel tak kala mereka tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan mereka. Kita sudah melihat mereka menganggap remeh musuh mereka. Mereka tidak mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal yang mereka hadapi. Kalau kita kembali melihat dalam pasal yang berikutnya, pasal 8. Kalau Tuhan ikut sertakan dalam segala hal yang mereka hadapi, tidak seperti yang mereka alami pada pasal yang ke-7. Mereka mengalami kekalahan, menghadapi bangsa yang mereka anggap kecil, yang mereka anggap tidak kuat, mereka dikalahkan. Itu membuktikan bahwa intinya mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ketaatan adalah harga mutlak kepada sang pemimpin hidup kita. Buktinya karena setelah dosa akan terselesaikan, Tuhan pun memulih bangsa Israel dari kekalahan mereka. Tuhan menyatakan niat kepada Yosua bahwa dia akan memberikan kota Ai kepada Israel. Di dalam Yosua pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya, dan haruslah
kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ini perintah Tuhan kepada Yosua, sehingga mereka memperoleh kemenangan karena mereka kembali mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Janji itu membuat Yosua kembali bersemangat karena Tuhanlah yang memimpin menuntun bangsa Israel kembali. Dia mengarahkan 30.000 pahlawan sehingga kemenangan yang mereka miliki karena Tuhan memimpin mereka. Nah, melalui kalah namun bangkit dari kegagalan, ada dua hal yang bisa menjadi perenungan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, ketika Yosua tawar hati, firman Tuhan menyemangatnya kembali. Karena firman Tuhan ada pada kita. Alkitab yang ada pada kita yang memberikan semangat kepada kita. Dia bangkit dari keterpurukan karena di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita imani, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang kita miliki di dalamnya. Jadi kepercayaan dirinya dibangun di atas firman Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tak kala kita tidak berdaya untuk menghadapi begitu banyak tantangan, masalah yang kita hadapi baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita. Ingatlah kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kemenangan-kemenangan yang dimiliki oleh Yosua, bukan karena kemampuannya. Itu semua karena firman Tuhan, Allah menyertai Yosua dalam dia menjalani tugas. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang berikut, firman Tuhan itulah yang menjadi pendorong ketaatan bangsa Israel. Artinya sumber ketaatan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan dari hal yang lain. Karena kita lihat kembali ya dari pasal 7, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, mereka mengalami kekalahan. Di dalam pasal 8 kita lihat mereka kembali mengandalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, mereka ikut, mereka memperoleh kemenangan. Nah, sebagai solusi kehidupan secara rohani kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita, mari kita merendahkan diri kepada Tuhan yang memelihara, memimpin kehidupan kita. Setia dalam doa, evaluasi diri, dan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Tentu ada hal-hal yang kita hadapi, ada hal-hal yang kita alami, yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita manusia, yang kita anggap meremehkan sesuatu hal yang kita anggap kecil. Tapi di dalam semuanya itu, Tuhan mengajar kita selalu mengandalkan Dia dalam segala keadaan. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ketidaktaatan, kesombongan, keegoisan kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan agar segala sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tinggalkan akan Tuhan, kita dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hal ini penting karena kita harus selalu sadar akan kekudusan Tuhan yang memimpin, yang memelihara kehidupan kita. Yang berikut, hidup kita sebagaimana kita sudah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebagaimana kita harus hidup terus, ya, bertumbuh terus secara rohani kita kepada Tuhan. Kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus, sebagaimana kehidupan secara jasmani kita bertumbuh, demikian kehidupan secara rohani kita juga bertumbuh terus di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita sebagai
orang yang percaya kepada Tuhan. Kalah namun bangkit dari kegagalan sebagai pelajaran memperingatkan kita supaya jangan kita meninggalkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi, baik dalam keberhasilan dan persoalan sekecil apapun. Jangan pernah kita abaikan Tuhan. Mari kita ikut sertakan Tuhan dalam semuanya. Mari kita andalkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di sini juga Paulus menceritakan kejatuhan dari Israel karena dosa keinginan mereka. Kita harus waspada terhadap keinginan yang jahat agar tidak diperbudakan oleh keinginan yang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kita diberikan iman yang menyelamatkan. Iman di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan atau Alkitab yang ada pada kita, itu merupakan makanan bagi kita agar kita tetap berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan. Sebagaimana Yosua memperoleh kemenangan walaupun kadangkala dia tidak berdaya untuk membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian oleh berbagai macam tantangan, cobaan yang dia hadapi. Tapi tak kala dia kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Allah yang memimpin, memelihara kehidupan bangsa Israel, dia memperoleh kemenangan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tak kala kita kembali kepada Tuhan, percaya akan Tuhan menolong kita, dan ikut apa yang firman Tuhan ajarkan, tunduk kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu melewati segala tantangan hidup ini sampai kepada hal-hal yang kita dambakan, itu sorga yang mulia yang kita nantikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk memahami kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar, supaya iman kami bertumbuh terus, dan kami senantiasa menang untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan akan selalu memberikan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 175, apakah engkau buat untuk Yesus? Jiwa datang sembah, telut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan,
duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Puji nama Tuhan, kita akan bersyafaat. Sebelum kita akan berdoa, saya akan membacakan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai tanggal 19 bulan 7 2020. Yang berulang tahun secara pribadi dan berulang tahun pernikahan. Saya akan membacakan nama-nama mereka. Robinson, Yuliana, Kristri Julianto, Jovan Julian Kevin, Julius Yance, Jerry Angling Kusuma, Anita Anau, Tia Angling Agatha, Ingan Lasa, Julius Ding, Eriani Linfung, Juliana Reguel, Elizabeth Fitriani, Juliana Bagi, Elia Anye, Mikael J, Dewi Lestari, Suliana Bilung, Aryo Grace Fatar, RR Grace Stefani, Petri Juliati, Elizabeth Rahela Lia, Liban Jalung, Tresia Ardila, Eta Asa, Zeni Ruran, Lenting Anugrah, Renilia Pautu, Ernilia yang berulang tahun pernikahan, John Usat dengan Norani Terum, Hermanus dengan Novi Ayu Safitri, Andreas Susilo dengan Mailini Alang, Novelianus A dengan Septi Susilawati. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami ada waktu yang indah datang bersyafaat kepada Engkau Tuhan untuk menyampaikan segala pokok doa dan ucapan syukur kami sebagai jemaat ketebus-Mu. Dan kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun saya pribadi, ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menolong mereka sebagaimana Engkau menyertai mereka dari tahun-tahun yang mereka telah lalui bersama dengan Engkau. Sehingga pada tahun yang baru dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan juga akan menolong, memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi kehidupan dengan penuh pengandalan akan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Segala rencana Tuhan menolong mereka selalu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Tiap profesi masing-masing kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan berkati supaya apapun yang kami kerjakan, ajarlah kami selalu bersyukur. Segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Kami tak putus-putusnya untuk mendoakan mereka. Tuhan teguhkan iman mereka selalu, agar mereka tetap ingat akan janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat Sapuk Ding, Feni Anggunawan,
Reson Evata, Ferry Markus, Agus dan Elisaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sara Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita Teh, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Sana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Ernest Sultan, Ernasung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami mendoakan mereka kiranya Tuhan jama memulihkan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami tetap berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami, agar apapun yang mereka sudah programkan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa juga untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, baik dari presiden sampai kepada aparat desa sekalipun. Engkau yang menentukan mereka untuk memimpin kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong mereka untuk mengembangkan tugas ini, menjalani seturut dengan aturan yang ada. Kami berdoa juga untuk provinsi yang kami diami, pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalamnya, gubernur, semua stafnya, bupati, semua stafnya, kami berdoa untuk mereka, supaya mereka dapat membangun provinsi Kalimantan Utara ini dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk pembangunan yang sedang berjalan di dalam jemaat Tuhan, khususnya gereja Kemah Injil di Tanjung Selor. Tuhan yang kami percaya akan memberikan kemampuan, baik yang mengerjakannya, dana yang kami butuhkan, Tuhan memberikannya dan dapat terselesaikan semua karena pimpinan pertolongan Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk program-program yang sudah diprogramkan oleh Badan Pengurus Jemaat. Tuhan yang kami percaya akan menolong semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa untuk segenap kehidupan kami, untuk lebih lanjut dalam sepekan ke depan, dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, ajarlah kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, biarlah kami selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kami supaya kami tetap memandang ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sempurna. Kami yakin percaya Engkau menyempurnakan doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terus mengandalkan Yesus sebagai kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan
Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang tak pernah putus-putusnya, yang kami rasakan, yang menuntun kami di saat kami menyembah Engkau, sehingga apa yang kami lakukan dalam kami menyembah Engkau Tuhan, baik pujian, firman Tuhan yang menguatkan kami, semua yang kami lakukan dapat terselesaikan semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, membawa kita masuk ke dalam surga yang abadi. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.